Jadi kalau menurut aku ketika kita itu mulai merubah hidup, itu tuh harus butuh membaca banyak buku, bukan satu buku. Penulis Jepang, produser Jepang itu selalu memasukkan unsur-unsur budaya sekecil apapun ke dalam alur ceritanya gitu. Dan itu yang menurut aku jadi seru gitu ceritanya. Kayak kita bisa masuk ke dalam dunia lain gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo. Dan di sebelah saya sudah ada Bookstagram, betul ya? Betul. Namanya adalah Safa. Betul. Safa siapa nama boleh? Safa Aulia. Safa Aulia, panggilannya Safa. Iya. Safa ini adalah seorang, buat yang belum kenal ya, itu adalah seorang Bookstagram, betul ya? Betul. Dengan akun Instagram @sabacabuku. @sabacabuku. Udah memulai perjalanan menjadi konten kreator baca buku itu sejak tahun 2023. 2000, berarti baru 2 tahun ya, kurang ya? Itu iya, ini jalan tahun ketiga. Jalan tahun ketiga ya, 2023 awal gitu ya? Januari, persis Januari. Persis Januari. Awalnya apa sih yang membuat Safa tertarik untuk mau jadi Bookstagram atau konten kreator yang ngebahas soal buku? Jadi awalnya itu memang kebetulan suka baca buku, karena ibu suka baca buku. Suka baca buku juga. Ibunya hadir di sini ya kebetulan. Iya betul, selalu menemani. Jadi karena membaca buku juga gitu. Iya. Terus sempat hilang hobi membaca itu di zaman kuliah selama 4 tahun. Kenapa tuh? Simply karena bacaannya banyak sekali kuliah. Aku kan kuliah antropologi sosial. Setiap hari itu kami dijejelin satu mata kuliah itu minimal 1 jurnal. Bahkan bisa sampai 3 jurnal, 4 jurnal. Nggak cocok sama saya itu, jurusan. Dan itu harus dibaca, kemudian direview sebelum masuk kelas. Jadi harus dikumpulin dulu tugasnya. Gitu. Dan itu terjadi selama semester 7 kali ya. Karena kan 8 skripsi nih. Sampai semester 7 kayak gitu. Berarti bukan berarti berhenti membaca, justru makin banyak membaca dong. Betul, tapi karena terpaksa. Jurnal, iya juga sih ya. Iya kan? Membaca jurnal. Iya. Antropologi itu apa sih? Dia ngapain sih? Belajar budaya masyarakat. Jadi budaya ini bukan yang budaya di pikiran kita kayak tari, seni gitu, bukan. Enggak, ini apa nih? Budaya itu termasuk misalnya sekarang nih kita lagi podcast, ini budaya anak muda, podcast itu bisa diambil juga. Budaya nongkrong di kafe itu juga budaya. Sorry, goals dari antropologi setelah itu kemana sih ininya? Maksudnya alumninya apa? Pekerjaannya? Iya. Sebetulnya bisa masuk ke semua lini karena kami mempelajari semuanya. Jadi antropologi politik, pertanian, ekonomi kami belajar semua. Jadi gimana cara masyarakat itu melakukan kegiatan sehari-harinya melalui kepercayaan mereka gitu, budayanya mereka. Kearifan lokal ya itu. Kearifan lokalnya mereka gitu. Jadi kita memahami perspektif lain dari sebuah masyarakat. Secara menyeluruh jadi kehidupan masyarakat. Mungkin goals secara job desk-nya mungkin buat yang pengen tahu juga antropologi itu kayak mungkin jadi humas gitu ya atau PR mungkin. Bukan ke sana ya? Atau konsultan apa gimana? Ada yang jadi konsultan. Sebenarnya tergantung nantinya itu minatnya kemana gitu. Beberapa dosen jadi konsultan misalnya untuk bukan perfilman, pertelevisian kayak misalnya itu mereka lagi curious gimana ya kalau misalnya kita nayangin sinetron gitu misalnya, itu tuh harus di jam berapa ya? Masyarakat itu, Indonesia itu nonton sinetron tuh di jam berapa? Dan itu adalah orang antropologi yang memahaminya itu. Iya betul, budaya kan itu kan menonton sinetron itu kan sebuah budaya nih. Dan kami itu yang survei gitu. Oke, menarik sih. Ini kalau kita bicara antropologinya ya, tapi kan kayaknya saya lebih tertarik ngebahas soal bukunya gitu kan. Ntar kita adalah satu podcast ngebahas soal antropologi lagi ya. Nah, bicara soal buku tadi, jadi Bookstagram dengan minat baca Indonesia yang rendah banget kita itu ya. Bahkan di tingkat Asia Tenggara pun kayaknya kita masih yang rendah gitu kan ya. Singapura jauh, tinggi di atas kita jauh dulu negara maju. Jadi Bookstagram ada yang maksudnya yang tertarik untuk nonton konten-kontennya kah gitu tuh. Itu gimana? Memulai perjalanan menjadi Bookstagram itu. Kan susah ya kita kan literasi kita aja membaca kita rendah gitu kan. Konten-konten Bookstagram kayaknya saya tahu cuma Safa doang. Oh iya? Iya. Saya nggak tahu yang lain. Ada sebetulnya kayak Bang Adit MKM, tau kah? Nggak tahu. Yang stand up comedian. Bentar, saya komika nih. Iya, yang Bang mana Adit. nih? Bang Adit ada. Pokoknya namanya Bang Adit MKM. Adit MKM? Iya, betul. Dia itu sekarang jadi Bookstagram juga gitu. Itu kan dari ratusan ya, 100
followersnya ke atas. Oh, Terus iya. ada Sela Baca Buku juga, dia itu malah cosplayer. Jadi Instagram juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget Kak. Oh, Banyak mungkin saya yang banget. kurang mainnya kurang jauh kali ya. Instagram, oke. Motivasi terbesarnya apa? Pengen mengkampanyekan budaya membaca lewat Instagram. Sebetulnya awalnya bukan itu. Karena kan tadi ya sempat ada hilang hobi membaca buku di luar kuliah nih. Iya. Akhirnya ketika yang semester 7 itu ada kelas jurnalistik, judulnya itu membaca dan menulis berita. Salah satu mata kuliahnya itu, salah satu pelajaran itu membahas tentang review buku atau film gitu. Nah, ada tugasnya. Kebetulan karena memang lebih senang membaca buku, akhirnya milihlah untuk review buku. Nah, dari situ tuh kayak semalaman baca buku untuk bikin review itu kayak wah ini pelarian yang dicari dari kemarin-kemarin gitu. Semalaman, ini yang se-highlight adalah semalaman baca bukunya. Bentar, betah tuh baca buku semalaman. Oh betah kan? Selesai. The Power of Kepepet. Iya, maksudnya sekepepet-kepepetnya orang baca buku tuh minimal setengahnya lah atau 2 babnya lah gitu kan. Ya, bisa. Paling cepat, ini jadi menarik soal baca bukunya. Okay. Itu satu buku nih, misalnya buku ini deh. Ini kita lihat nih di buku ini kan tebel banget ya, tebel ya. Kira-kira bisa selesai berapa lama? Ini kan sejarah ya, non-fiksi mas. Enggak, misalnya terlepas dari isinya lah, yang setebel ini misalnya. Sekitar 500 ya? Kayaknya iya sih. 700-an. Waktu itu sempat baca buku 700 seminggu. Seminggu? Iya. Yes. Saya setahun tau ini kalau baca ini. Nggak katam-katam bukunya. Wah, gitu gimana maksudnya? Apa yang menjadi alasan sampai pada akhirnya kok sekencang itu gitu loh minat membacanya? Pasti kan selain dorongan dari ibu, ngelihat ibu juga gitu kan ya yang suka membaca. Ada faktor lain dong pastinya. Enggak sih sebenarnya. Karena terbiasa aja gitu. Karena terbiasa dan dilatih sama ibu. Iya, jadi memang kebetulan kan bukan cuma ibu yang membaca. Jadi nenek kakek juga membaca, sepupu-sepupu juga membaca. Memang udah lingkungan berarti gitu ya? Iya, memang lingkungannya literasi banget gitu. Waduh. Jurusannya juga dipaksa untuk membaca dan menulis ya kan waktu kuliah iya gitu. Iya juga sih, jadi memang udah baca dan membaca udah keseharian gitu ya? Iya, makanan sehari-hari. Berarti teknik membacanya udah yang kayak kalau di India itu ada tuh. Oh itu berlebihan. Itu berlebihan. Ada pernah lihat gak videonya? Enggak pernah. Ada benar viral tuh. Gitu. Ada tuh. Mungkin dia udah baca ya kali ya. Itu cuma konten aja kali ya. Kayaknya konten aja. Kayaknya nggak mungkin secepat itu ya. Kayaknya nggak mungkin secepat itu. Nah itu teknik membacanya kayak gimana sampai pada akhirnya ini kita bicara soal teknikal ya. Mungkin setiap orang kan baca beda-beda ya. Mungkin Safa sama ibunya mungkin agak sedikit beda cara teknik membacanya. Sampai pada akhirnya cara membacanya itu bisa semalaman tadi bisa beres. Karena asik aja sih. Asik. Iya asik, bukunya asik. Oh mungkin disamakannya kayak gini kali ya. Kayak misal nih saya suka nonton K-pop. Baru episode 2 misalnya. Karena seru, tahanin nonton semalaman sampai beres. Yes. Maksudnya euforia semangatnya itu sama kayak gitu? Iya betul. Oh. Gitu aja sih sebenarnya. Memang suka. Iya, jadi tergantung isi bukunya itu pertama. Dan itu tadi deadline. Jadi kan kalau misalnya jadi content creator ini beda. Iya kan? Iya. Ada wah hari ini harus upload. Harus posting nih. Iya, itu disitulah. Jadi kecepatannya meningkat. Oh gitu. Iya. Walaupun itu deadline-nya kita sendiri yang bikin ya. Nah biasanya ketika mereview sebuah buku, sebuah konten gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang di-highlight dari sebuah buku itu? Yang biasa sering disampaikan umumnya? Kalau aku sih lebih kepada seringnya highlight isu ya. Isu isunya menarik dari dalamnya. Jadi yang aku highlight itu bukan misalnya apakah alurnya maju mundur, apakah tokohnya protagonis atau antagonis, aku nggak highlight itu, aku lebih nge-highlight isunya. Misalnya sebagai contoh ini kita nggak apa-apa sebut ya? Nggak apa-apa. Misalnya Terelie deh gitu, mungkin yang teman-teman semua umur bisa baca gitu ya. Ada buku yang Teruslah Bodoh Janganlah Pintar. Iya itu. Yeah. Nah yang aku highlight itu isunya di dalam kan ada isu kemanusiaan, isu politik. Nah itu yang aku angkat. Gitu. Jadi nggak cuma yang ini buku ini buku seru banget gitu. Enggak. Jadi tetap aku jabarkan kenapa ini seru, kenapa ini perlu dibaca gitu. Jadi isu-isu itu yang aku jabarkan. Oh, menarik nih. Nah, kalau bicara soal buku ya, buku itu sekarang itu bukan hanya dalam bentuk fisik kayak gini, Dang. Ya kan? Ada banyak banget kategori-kategori buku lah gitu ya. Kayak ada e-book, ada audiobook, kayak gitu kan ya. Nah, di zaman yang sekarang otomatis kan banyak varian cara orang tuh biar bisa dapetin informasi ya lewat sumber yang sama. Misalnya kayak buku tentang sejarah Indonesia. Ini ada versi fisiknya, ada versi audiobooknya, ada versi e-booknya juga misalnya gitu ya. Nah, secara pribadi nih, Safa kira-kira kalau disuruh memilih gitu kan,
lebih milih yang mana? Kayak gitu. Lebih milih baca yang mana? Iya, lebih milih mau audiobook kah? Atau e-book kah? Atau malah tetap harus kayak gini? Kalau aku lebih prefer ke buku cetak ya. Kenapa? Karena kesehatan mata. Jadi maksudnya tahan lama bacanya itu kalau baca buku cetak. E-book sebenarnya baca juga, karena kan yang lebih mudah ya nyari untuk preferensi buku bahasa Inggris, ya kan, dan lebih murah juga jatuhnya. Iya. Tapi percayalah itu kayak sejam 2 jam tuh udah panas matanya. Iya sih, benar sih. Iya, udah pegel gitu kan. Sama kayak, soalnya jatuhnya kayak scrolling medsos aja gitu kan, kena paparan itunya. Nah kalau audiobook, aku emang nggak mendengarkan karena bukan metode belajar aku. Jadi kalau aku ngedenger orang nih, aku harus ngeliat orangnya langsung. Kalau nggak ada orangnya, aku nggak ngerti dia ngomong apa. Gitu, makanya aku prefer makhluk visual. Betul. Iya. Sama kayak orang kreatif, maksudnya orang kreatif kan rata-rata orang visual ya kan, yang ketika digambar tuh baru kegambar, oh ini maksudnya gitu ya. Nah oke. Bicara soal tadi audiobook dan e-book serta buku tadi ya. Zaman sekarang masih aja rendah gitu kan. Kalau kita mau naikin literasi kita bicara literasi ya, kan tingkat literasi kita kan masih rendah nih. Kira-kira Gen Z itu harus memilih yang mana? Apakah harus audiobook aja nih kita kampanyekan untuk audiobook ayo? Kalau kan podcast kan banyak nih kan sekarang kan. Oke, audiobook kita kencengin gitu. Atau tetap harus ke buku fisik? Sebetulnya tergantung preferensi masing-masing karena gini. Oh, balik lagi ya, iya, betul. Personal ya. Karena kalau misalnya kita ingin bilang lebih baik buku cetak, enggak juga. Mengingat kan aksesibilitas juga terbatas. Iya sih. Banyak teman-teman yang sekarang akhirnya baca e-Pusnas, semacam online library dari Perpustakaan Nasional, gratis. Itu kan dalam bentuk e-book gitu kan, mau nggak mau. Atau dari Google Play Books beli lebih murah karena suka ada diskon, misalnya kayak gitu. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang teman-teman yang terbiasa misalnya bukannya medsos ngedengerin, ya audiobook juga nggak masalah gitu. Karena teman-temanku dari komunitas, misalnya komunitas buku gitu di Bogor, itu juga ada yang bacanya itu baca cetak juga, dengerin audiobook juga. Jadi tergantung kesibukan dia lagi ngapain gitu. Preferensi aja sih Kak kalau ya, itu bicara soal preferensi, tapi balik lagi pada akhirnya adalah mau apa enggak gitu. Betul. Udah banyak nih yang versi audionya ada, mau enggak dengerin gitu ya. Gitu. Ada versi e-booknya gitu kan, mau enggak dengerin, balik lagi ke situnya sebenarnya. Kalau banyak nih, udah banyak banget buku yang udah Safa baca berarti ya. Paling banyak buku apa sih yang sering dibaca? Apanya, genrenya? Ya apapun lah, terserah. Mungkin dari segi ini selama ini membaca ya, dewasa ini lah ya gitu kan. Mungkin kalau dari kecil udah banyak banget, tapi sedewasa ini gitu. Buku apa yang paling sering banyak dibaca? Historical fiction sama budaya sih. Ya itu selain karena apa antropologi tadi ya? Enggak. Emang setelah lulus, akhirnya sukanya sama topik-topik itu. Gitu. Satu buku yang mungkin sangat menginspirasi. Menginspirasi. Sebetulnya sejujurnya nggak ada Kak. Oh iya? Iya. Karena jadi kalau menurut aku ketika kita itu mulai merubah hidup, itu tuh harus butuh membaca banyak buku. Bukan satu buku. Menurut aku. Nah, kalau aku lebih kepada ada beberapa kutipan atau mungkin poin menarik dari sebuah buku yang aku ingat. Kemudian membantu aku gitu ya dalam beberapa kasus kehidupan gitu. Salah satunya itu ada buku The Things Left Behind karya Kim So-byul. Mungkin Kakak yang suka nonton drakor tahu Move to Heaven? Enggak suka nonton drakor sih saya. Enggak, K-popnya. Saya enggak juga, itu gimmick aja tadi yang K-pop tadi itu misal. Ya. Kaget juga ditanya ya. Enggak tahu. Jadi ada drama Korea gitu namanya Move to Heaven. Nah, drama itu terinspirasi dari buku ini. Jadi buku ini tuh buku non fiksi, memoir. Memoir tentang Kim So-byul ini adalah seorang pekerja pembersih barang-barang orang meninggal di Korea. Jadi banyak sekali orang meninggal di Korea itu yang nggak punya keluarga. Jadi dia ini tugasnya adalah beresin barang-barang ini setelah meninggal, kan ditinggalin tuh misalnya kos-kosan, apartemen, dia yang beresin. Nah, dia itu bilang dalam bukunya ada pengamatan yang dilakukan kalau orang-orang yang udah meninggal ini punya ciri khas yang sama. Mereka yang punya hidup berantakan adalah mereka yang rumahnya berantakan. Gitu. Jadi, kalau misalnya aku merasa hidup aku lagi berantakan nih, wah chaos banget gitu, sampai bener-bener gak bisa berpikir jernih. Hal yang aku lakukan bukan membereskan masalahnya, tapi membereskan kamarku sendiri. Dari situ lah. Dari situ, karena aku merasa yakin kalau misalnya sekeliling aku itu bersih, aku bisa lebih berpikir jernih gitu. Jadi lebih bisa memutuskan secara rasional lah istilahnya gitu. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Berarti nggak ada dong satu buku ya, tadi nggak ada buku yang benar-benar merubah, tapi justru malah kita harus perbanyak. Betul, menurut aku kayak gitu, karena
balik lagi ya, buku itu kan ditulis oleh satu penulis. Yang perspektifnya adalah perspektif penulis itu gitu. Dengan kita memperbanyak buku-buku dari penulis yang berbeda, aku yakin perspektif yang kita dapatkan tuh jauh lebih banyak. Sehingga kita bisa olah gitu. Mana lebih bijak lagi. Iya betul. Mana ya yang lebih cocok untuk kita atau mana yang lebih kita sejalan dengan hal itu. Menurut aku kayak gitu sih. Oh iya, berarti salah ya ketika ada orang nih yang misalnya ada teman saya misalnya dia pengen baca buku, satu buku dong yang bisa merubah hidup saya. Apa gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Mungkin bisa. Apalagi kalau konteksnya adalah merubah ingin hobi membaca. Karena memang buku pertama itu jadi krusial. Oh, sama kayak ini teori pendaki gunung berarti. Apa tuh? Teori pendaki gunung adalah gunung pertama dengan momen pertama itu tergantung nanti di atasnya itu cerah apa enggak. Kalau di atasnya cerah dan berhasil, berarti dia bakal betah naik gunung. Ah, iya mirip-mirip kayak gitu lah. Oh, kayak gitu. Jadi tergantung pada buku pertama. Nah, gini loh, kadang-kadang susah juga sih maksudnya menanamkan rasa ketertarikan pada suatu buku ketika mereka sendiri aja nggak aware gitu sama dunia membaca. Jangankan bukunya, mau direkomendasi buku yang cocok buat mereka, peduli aja enggak sama dunia ini. Nah, gimana cara mendorong mereka biar bisa peduli sama dunia buku dan dunia membaca? Kalau dalam konteks konten kreator nih ya Kak. Iya. Sebetulnya kami itu sering-sering konsisten mengupload konten itu tujuannya itu biar di media sosial tuh semakin banyak konten-konten tentang literasi. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan FOMO-nya tinggi banget. Iya. Tempat bisa viral karena FOMO, apa bisa viral karena FOMO. Iya sih. Jadi di situ poinnya. Ketika satu buku itu dibicarakan oleh banyak konten kreator, buku itu tuh biasanya yang paling laris. Contohnya Atomic Habits gitu. Filosofi teras. Filosofi teras. Itu kan selalu direview sama orang-orang, ya kan? Bahkan sampai bukan non-bookstagram pun nge-review, orang-orang sukses juga nge-review. Jadi orang FOMO, sebenarnya isi bukunya apa sih? Aku pengen jadi orang sukses juga, mungkin bisa ya baca buku ini jadi orang sukses misalnya gitu. Dari situ tuh, dari FOMO terus jadi penasaran, akhirnya dia mencari tahu sendiri. Menurut aku itu goals utamanya. Goals pertamanya dulu. Berarti ini bicaranya soal ini dong. Strategi marketing, pemasarannya. Kalau ke sana ya, karena sebuah tren itu bisa tercipta karena ada campaign di belakangnya yang akhirnya mendorong itu jadi FOMO orang-orang untuk pengen itu juga. Contohnya kayak misalnya kasus Mixu atau kasus Gacuan misalnya, kita sebut aja lah brandnya, ya kan. Mereka kan akhirnya kan gara-gara FOMO, gara-gara tren marketingnya yang akhirnya bergeser ke sana, karena banyak orang yang akhirnya nyoba gitu kan. Berarti ini para penulis-penulis, para penerbit itu mereka harus lebih kreatif lagi dong dalam menerbitkan sebuah buku agar menciptakan situasi FOMO tadi. Kalau dalam konteksnya penerbit, iya mungkin ya, karena itu kan tergantung penjualan mereka. Nah, aku kan konten kreator nih, nggak tahu ya. Tapi maksudnya sepenglihatan aku gitu. Jadi ketika ada satu buku yang misalnya baru terbit gitu, biasanya mulai muncul nih di media sosial beberapa teman nge-review buku yang sama gitu. Ya berarti kan kalau saya juga aktif di marketing kan, kalau yang saya lihat dari fenomena tersebut adalah ya udah berarti itu bicara soal bagaimana caranya agar buku tersebut bisa masuk ke ruang lingkup FOMO tadi biar orang mau membaca gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai generasi bisa dibilang kayaknya generasi Gen Z sekarang ya, generasi Z sekarang itu yang memegang ruang lingkup pekerjaan, ya kan sih, guru-guru gitu kan ya, tenaga ahli kerja sebenarnya rata-rata di usia 23, 25, 28 generasi sekarang lah ya, generasi kita. Dan di bawah kita ada Gen Alpha, ya kan, yang mana secara habit jauh berbeda sama generasi kita. Walaupun cuman beda satu generasi doang, kita generasi Z, mereka generasi Alpha nih. Medsos, ya kan, gadget, wah udah banyak banget nih mereka kan dikit-dikit main laptop, main game segala macem lah pokoknya. Tingkat minat membaca kita jadi makin berkurang. Udah masa belum ada gadget juga berkurang, makin ada gadget juga makin berkurang. Nah ini solusi yang bisa kita coba tawarkan agar Gen Alpha ini punya ketertarikan dalam membaca itu kira-kira apa ya? Kalau lagi-lagi ya dalam konteks konten kreator mungkin ya itu ya. Aku nggak punya kuasa untuk membuat mereka bisa membaca buku. Betul, ya kan? Iya. Itu di luar kendali kita soalnya. Iya, betul gitu kan. Ya, salah satunya itu membuat konten aja sih, Kak. Tapi ada yang perlu di-highlight kebetulan. Waktu itu aku ada pembicaraan juga sama Dr. Muhammad Faisal. Beliau adalah peneliti dan penulis buku Generasi Kembali di Akar. Jadi beliau itu meneliti berbagai macam generasi di Indonesia. Salah satunya adalah Gen Alpha ini. Beliau bilang kalau sebetulnya generasi kita itu kembali lagi ke generasi zaman sekarang. Jadi arketipnya itu sama, mirip. Tar, belum nangkap nih, maksudnya gimana nih? Jadi kita kan selalu bilang generasi yang lama sama generasi yang sekarang itu beda banget. Padahal kalau diteliti itu masih memiliki kemiripan.
gitu. Kayak misalnya Contoh. generasi kita atau di atas kita nih, misalnya milenial gitu ya. Itu tuh sebetulnya mirip arketipnya, ciri-cirinya dengan generasinya founding fathers Muhammad Hatta, Soekarno. Gitu. Oh, jadi malah bukannya berubah tapi malah balik lagi. Iya betul, jadi tetap memiliki kemiripan gitu. Kenapa? Misalnya di generasi-generasi muda itu kita mulai sering beretorika di depan publik lagi kan. Kita mulai nongkrong-nongkrong ngomongin politik lagi. Itu cirinya siapa? Cirinya founding fathers kita. Oh iya sih. Gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya. Jadi katanya Pak Faisal jangan khawatir. Gitu, karena suatu hari nanti akan ada tren yang berulang gitu. Okay. Harapannya sih ya termasuk meningkatnya minat baca ya. Iya, gitu. Literasi dan sebagainya ya. Di lingkungan sekolah nih ya, tadi kan kalau bicara di lingkungan oke lah ya, di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan sekolah deh, jangan kita bicara lingkungan sekolah terlalu sempit skupnya ya. Anak-anak zaman sekarang lah ya, anak-anak zaman sekarang itu kayaknya apa-apa semua itu serba search on social media ya. Search engine-nya adalah sosial medianya, apa sekarang TikTok gitu kan, langsung semua cari di TikTok gitu. Bahkan kalau yang saya tangkap ya, saya punya banyak adik sepupu gitu ya di bawah saya tuh yang apa-apa tuh carinya di TikTok tanpa memvalidasi lagi sumbernya. Minimal untuk ngebaca literasi dari jurnal kah, dari bukunya, itu udah nggak ada tuh sekarang tuh kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya apa yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi senior ya di bawah kita gitu kan, untuk adik-adik kita gitu ya, yang kesadaran mereka terhadap untuk mencari informasi yang valid. Lagi-lagi kan kalau bicara soal buku kan banyak ya, nggak cuma buku fiksi dan non fiksi ya, ada buku sejarah dan biografi gitu-gitu kan. Nah mereka tuh gampang percaya sama sesuatu yang mereka lihat sekilas, hanya mungkin 15 detik lah mungkin kayaknya di sosial media. Terus mereka, oh iya nih saya yakinin ini percaya gitu, tanpa mencari sumber aslinya. Ini gimana coba peran kita? Kita kayak saya ngerasa punya tanggung jawab ya untuk generasi selanjutnya ya, agar menjaga minat mereka untuk membaca kayak gitu. Kalau dalam konteks ini aku bikin konten ya, aku tuh sebelum bikin konten tuh selalu riset dulu. Ibu bisa. Ya, risetnya kayak gimana nih? Menarik nih karena kita perlu tahu nih risetnya seperti apa. Jadi misalnya kayak let's say kemarin itu baru banget upload konten tentang penulis pertama di dunia adalah perempuan. Orang deg-degan nih. Ini baru tahu sih. Penulis pertama adalah perempuan. Iya betul, namanya Murasaki Shikibu. Dia itu yang menulis dari Jepang. Dia menulis buku Genji Monogatari. Apa tuh? Hikayat Genji dalam bahasa Indonesianya. Ceritanya itu tentang kepelikan kisah cinta dan politik kekaisaran Jepang. Keren banget gak? Keren. Dan buku itu dipublikasikan sekitar 1000 tahun yang lalu. Di abad ke-9. Waktu itu di Jepang itu lagi periode Heian. Nah menariknya lagi, waktu itu perempuan dilarang membaca dan menulis. Tapi dia jadi penulis pertama? Iya itu. Nah itu kan deg-degan nih Kak, mau bilang informasi itu. Bener nggak ya? Iya. Dan itu aku baca beberapa artikel dulu, sampai kayak artikel Britania, terus artikel Harvard atau Oxford aku lupa. Itu aku bener-bener carinya dari situ gitu, karena aku takut miss informasi gitu. Terus alhamdulillah akhirnya setelah beberapa artikel aku baca sama isinya, baru akhirnya aku tulis skripnya, terus aku upload gitu. Jadi aku juga riset dulu karena aku takut gitu. Itu kan tanggung jawab gitu ya. Mungkin lebih kayak gitu sih. Kayak konten kreator kalau misalnya mau upload sesuatu harus riset dulu, harus ada pegangan lah, bahan pegangannya. Cuman masalahnya nih konten kreator sekarang itu yang mereka cari itu viral. Iya sih. Viralnya aja gitu. Jadi terserah lah ini mau valid mau enggak, yang penting viral dulu gitu kan. Nah, berarti ada satu PR besar nih yang harus kita selesaikan ya sebagai generasi yang berada di atas generasi alpha ya kan, yaitu adalah bahwa gimana caranya menanamkan rasa membaca itu menyenangkan. Yes. Nah, Safa kalau membaca feel lagi galau suka ngebaca nggak? Bisa kalau lagi galau nih obatnya ngebaca atau apa? Oh enggak justru. Oh enggak ya? Enggak bisa, malah enggak fokus. Oh enggak fokus, jadi harus tetap tenang dulu. Iya betul. Nah maksudnya gini, cara membuat membaca itu jadi sesuatu yang menyenangkan itu gimana? Selain faktor lingkungan ya, sama ibu, sama keluarga gitu kan, memang sudah terbiasa membaca gitu kan. Nah, maksudnya ya faktor eksternal lain yang bisa kita pupuk keluar adalah apa? Biar membaca itu menyenangkan. Mungkin harus ngilangin stigma kali ya. Jadi membaca itu lekat banget stigmanya dengan kalau membaca itu anak-anak pintar, membaca itu anak-anak culun, membaca itu belajar. Padahal nggak kayak gitu. Membaca kan juga bentuk rekreasi sebetulnya. Sama kayak nonton film, nonton drama,
itu kan sebenarnya banyak informasi yang kita dapatkan dari dalamnya. Tapi karena tujuan kita untuk hiburan, kita ilangin semua informasi itu, kita cuman enjoy aja acting itunya kan. Nah, membaca juga sebenarnya kayak gitu, Kak. Gitu. Harus ditanamkan itu pertama. Dan yang kedua, bahwa membaca itu bukan sebuah bentuk perlombaan. Nih, dengan banyaknya konten kreator yang bilang, aku juga sejujurnya ya, aku juga pernah bikin konten kayak gitu, kayak dalam setahun ini aku baca berapa buku gitu misalnya. Nah, terus orang-orang nih yang merasa, waduh, mau baca buku kok harus baca buku segini gitu. Enggak juga sebetulnya. Itu mah kebetulan aja bacanya cepat, kebetulan aja aku konten kreator gitu. Dan memang udah terbiasa juga dalam membaca. Iya, betul gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya, nikmatin kalau misalnya kamu slow reader misalnya, 1 bulan 1 buku enggak apa-apa, yang penting baca buku gitu. 1 hari 1 halaman enggak apa-apa juga. Jadi jangan sampai kayak kita itu memposisikan diri kita sendiri itu membandingkannya dengan orang lain gitu. Nah kita mah kita, orang lain mah orang lain. Ya gitu. Ada yang bacanya cepet-cepet, biarin aja lah itu mah dia gitu ya. Kita mah bacanya mah santai gitu ya. Oke, ini menarik sih. Dulu jujur kalau saya itu mulai tertarik membaca, ini sedikit cerita ya. Saya itu tertarik membaca itu ketika dulu masuk pesantren sebenarnya. Di pesantren hiburan tuh nggak ada sama sekali. HP nggak punya, nggak boleh ya kan. Satu-satunya yang boleh dibawa adalah buku. Dan buku yang pertama kali saya baca itu mungkin agak sedikit konyol kali ya bukunya. Bukunya Raditya Dika. Yang manusia kardus apa ya lupa sih. Jadi pokoknya kayak gitu gitulah buku-bukunya Raditya Dika gitu, pokoknya yang komedi-komedi yang ada banyak gambarnya gitu kan. Dari situ tuh akhirnya ketertarikan membaca, akhirnya naik ke Lestari gitu kan, akhirnya naik ke filsafat gitu ya. Nah memungkinkan nggak ya kalau misalnya ada orang nih misalnya teman-teman kita nih atau ada generasi kita gitu kan ya pengen membaca, kita itu memulai dari buku-buku yang kayak gitu dulu. Bisa banget. Jadi memang kalau menurut aku tahap pertama misalnya kita nggak pernah baca buku, cari buku yang ringan. Cari buku yang ringan. Yang ringan, yang tipis. Yang tipis, yang banyak gambarnya gitu. Boleh banget. Kayak komik, grafik novel itu kan termasuk buku juga sebenarnya gitu kan. Jadi apapun yang kita tertarik di dalamnya gitu. Jadi yang kita mikir kayaknya kita bisa baca buku ini. Jangan sampai karena FOMO sama satu buku ternyata bukunya 500 halaman, 300 halaman. Kita nggak selesai terus kita udahan gitu, ninggalin hal itu gitu. Enggak sih, kalau menurut aku referensi pertamanya harus buku yang tipis, yang ringan. Buku yang tipis, yang ringan, yang pembahasannya mungkin seru-seru. Iya gitu ya. Betul. Kalau kan ada tuh sekarang apa ya website untuk aplikasi untuk baca novel gitu ya. Ada kan banyak kayak gitu-gitu ya. Bisa mulai dari situ berarti kita semua ya. Bisa banget. Apapun lah ya, pokoknya intinya adalah sesuatu yang ya mungkin bahasanya mungkin cinta-cintaan dulu lah gitu. Boleh banget. Apapun pokoknya yang kita suka, yang kita butuhkan itu oke banget lah kalau misalnya itu memang bisa membuat kita jatuh cinta sama membaca. Awalnya intinya gimana caranya kita tuh suka dulu lah gitu ya. Apapun itu terserah yang mau dibaca terserah, yang penting selagi itu positif dan baik kayak gitu ya. Selama jadi konten kreator nih. Udah berapa tahun? 3 tahun ya? Udah mau jalan 3 tahun, tahun ketiga berarti ya? Iya, tahun ketiga. Ya kan selama jadi konten kreator, yang namanya konten kreator itu pasti ada yang namanya haters. Ada yang namanya orang-orang yang gak suka aja. Sebagus apapun kita bikin konten pasti. Pernah ngalamin gak situasi komentar-komentar yang ngebut akhirnya, gini banget sih loh jadi drop gitu. Kalau misalnya review, alhamdulillah gak pernah. Alhamdulillah gak pernah. Tapi kalau konten lain, biasanya konten-konten FYP. Karena mungkin itu kan banyak orang gitu ya. Di non-followers aku juga bisa lihat gitu kan. Misalnya nih ada konten rekomendasi buku gitu. Terus ada yang pernah komen, kok buku ini gak masuk padahal lebih bagus. Waduh, belum baca kebetulan. Gitu, makanya gak dimasukin. Gitu kan. Iya juga ya. Terus ada konten aku FYP lagi di TikTok. Itu bener-bener udah upload berbulan-bulan lalu. Akhir tahun lalu malah ya Maya. Kayak September, Oktober. Sampai kemarin masih ada komentar yang sama. Apa? Kak, link beli rak bukunya di mana? Padahal itu link udah aku tulis di caption. Udah aku balas beberapa komentar. Tapi masih ada puluhan komentar yang sama masuk sampai kemarin. itu saya ngalamin sih. Itu saya ngalamin sih. Maksudnya kalau kejadian kayak gitu ya, saking Indonesia itu masyarakatnya netizennya males ngebaca. Even itu baca caption sekalipun, mereka nggak mau. Jadi saya itu kan jualan juga bisnis digital saya. Bikin kayak gitu juga. Ada e-book-e-booknya juga gitu. Udah di caption dapatkan buku ini dengan cara klik di sini. Banyak yang DM atau yang komen, Kak dapetinnya di mana? Kok nggak ada? Capek gitu banget. Biasanya. Akhirnya aku berhenti tuh balesin. Karena bete ya? Iya, dan informasinya udah cukup. Iya. Kenapa harus aku balik lagi? Menurut aku gitu ya. Iya. Gitu sih. Berarti cara bijaknya adalah ya udah ya, maksudnya kita
diamin aja lah gitu ya. Soalnya kalau itu butuh energi besar ya Kak. Bener. Ada komunitas ini ya, sekarang tuh kayaknya lagi menginisiasi komunitas budaya baca Asia. Baca budaya Asia. Itu awalnya dari mana bisa menginisiasi itu? Jadi sebetulnya menurut aku bikin klub buku itu cita-cita general para pembaca, sama kayak bikin perpustakaan, taman baca, sama bikin buku kafe. Itu kan cita-cita general nih para pembaca buku. Kebetulan aja aku anaknya pertama, emang suka gebrakan. Suka membuat ide-ide, suka ngide. Iya betul, kayak kok bosan banget ya hidup ini, jadi kita bikin satu hal yang baru gitu. Terus kebetulan temen aku yang jadi partner aku ini itu sahabat aku dari awal maba banget sampai sekarang gitu kan, dan dia juga pembaca buku gitu. Karena itu jadi akhirnya memutuskan kayak gimana ya kalau kita bikin klub buku, mau nggak gitu? Wah boleh, seru banget nih gitu. Nah kenapa akhirnya membahas tentang budaya? Menurut aku sebetulnya bukan karena kami lulusan antropologi. Iya bukan, karena mungkin terbiasa dengan baca-bacaan seperti itu. Dan hal yang aku dapatkan selama masa kuliah adalah gini. Jadi kalau misalnya kita kan belajar budaya itu bisa dari mana aja. Kita jalan-jalan ke Jogja, kita ke Keraton, kita bisa belajar budaya. Betul. Ke Bali nonton, bisa belajar budaya. Nonton tarian gitu kan. Tapi lewat literatur, kita bisa ngelihat perspektif lain dari sebuah budaya. Contohnya apa misalnya? Misalnya kita datang ke Toraja gitu. Kita cuman bisa ngelihat rumahnya tradisional. Terus bentuk pemakaman mereka tuh yang di atas tebing pohon. Sampai di situ aja. Tapi kemudian apakah ada cerita-cerita di baliknya? Itu cuma bisa dibahas lewat literatur menurut aku. Gitu. Dan itu yang aku dapatkan juga ketika aku membaca buku-buku tentang isu sosial budaya. Kayak wah, ternyata masyarakat ini kayak gini ya gitu. Kayak wah gila gitu maksud aku. Jadi fungsi budaya baca Asia. Baca budaya Asia tadi adalah untuk orang-orang yang mungkin spesifik gemar budaya. Iya, yang mungkin tertarik gitu. Tertarik sama budaya, tapi ini kita membahasnya dari segi literasinya. Iya, betul. Yang tidak dibahas ketika kita datang ke sana kayak gitu ya. Mungkin kalau orang kepo yang wawancara mendalam dan lain sebagainya mungkin bisa dapet. Gitu. Nah, tapi ini dari buku. Kedepannya komunitas ya bisa dibilang ya? Komunitas atau klub buku ini tuh mau kemana sih arahnya? Sebetulnya cuman harapannya gitu ya. Iya, harapannya. Cuman pengen jadi rumah bagi para pembaca buku yang punya minat yang sama sih gitu. Karena gini ya. Aku nggak tahu apakah referensi aku masih sedikit atau gimana gitu. Tapi yang aku lihat misalnya dari penulis Indonesia yang memproduksi buku-buku dengan isu sosial budaya itu kayaknya masih lumayan hitungannya sedikit. Iya, hitungan jari gitu. Nah, ini berbeda kalau aku lagi baca-baca literatur Jepang, novel-novel Jepang. Bahkan maksudnya dari anime pun gitu ya. Penulis Jepang, produser Jepang itu selalu memasukkan unsur-unsur budaya sekecil apapun ke dalam alur ceritanya gitu. Dan itu yang menurut aku jadi seru gitu ceritanya. Kayak kita bisa masuk ke dalam dunia lain gitu. Nah, harapannya dengan dengan bikin klub buku ini nggak cuman aku nih yang kayak biasanya ngasih rekomendasi ke teman-teman, tapi aku juga bisa dapat rekomendasi dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kita saling sharing kayak gitu. Iya. Ini kegiatannya biasanya di mana sih? Online aku. Online? Iya, betul. Bukan offline? Bukan, karena aku berharap semua orang dari berbagai macam daerah bisa ikutan. Gitu. Berarti nggak ada base-nya? Nggak ada. Online aja? Partner aku kan juga dari Makassar. Di Makassar sekarang dia domisilinya gitu. Sorry, berarti ada grup WhatsApp? Nggak ada juga. Nah terus ini gimana maksudnya? Ini kan klub membaca, klub kan harus ada wadah dong ya kalau kita bicara klub ya. Ini gimana cara ngumpulin orang-orang yang akhirnya punya selera yang sama kalau tanpa grup? Cuman lewat konten media sosial pertama. Dan kami setiap bulan itu ada diskusi rutin. Kita bikin, jadi kayak siapa yang mau ikut minggu ini gitu misalnya. Ayo daftar ke form yang ada. Nanti silakan langsung masuk aja ke Google Meet-nya gitu. Oh, berarti bisa jadi kayak ini ya. Pertemuan sekarang nih orangnya bisa beda nih. Iya. Dari pertemuan-pertemuan yang akan datang. Betul. Atau orang yang sama. Atau nambah baru lagi. Oh, jadi memang udah dibuka seterbuka itu aja gitu ya? Iya, betul. Ada Instagramnya nggak sih? Ada, Baca Budaya Asia. Nah, di dalam komunitas Baca Budaya Asia, betul ya? Itu selain hanya sharing tentang literasi, bertukar informasi, pernah ada ini nggak sih sesi-sesi khusus kayak mungkin pelatihan cara membaca yang efektif? Kalau pelatihan nggak ada sih, tapi kalau kemarin itu, jadi kan sebetulnya baru awal tahun ini. Oh itu baru dimulai di tahun ini? Dari Januari, jadi kami baru diskusi itu 2 kali, Januari sekali, Februari sekali. Nah
Kalau di Januari itu kan kita kayak baca senyap, terus diskusi sharing aja gitu kayak biasa. Nah di bulan kemarin itu Februari kami bahas satu buku khusus, buku Tarian Bumi Oka Ruksmini. Wah, berat nah dengan harapan ketika kita membahas buku itu kita bisa lihat perspektif lain dari si empunya budayanya langsung. Makanya kita mendatangkan Bookstagram yang emang tinggalnya di Bali. Kemudian secara latar belakang pendidikan dia juga mumpuni gitu. Jadi kita bahas buku itu dibedah sama kita. Gitu. Jadi lebih ke situ sih arahnya sebetulnya. Berarti kalau dalam konteks sedang ada kegiatan apa tadi klub baca tadi ya gitu kan, kumpul-kumpul di dalam virtual meeting gitu berarti ya. Itu satu buku yang sama berarti? Enggak. Dikompakin? Enggak. Oh. Enggak. Tapi ada satu tema besar? Enggak. Jadi kita cuma membahas baca dan ceritakan buku penulis Asia punya kamu. That's it. Oh, gitu. Udah gitu aja. Udah ya karena kami nggak mau kayak apa ya memberikan batasan gitu loh. Bebas aja deh terserah mau baca buku apa gitu ya. Iya. Sorry, tadi sempat bilang banyak banget penulis-penulis Jepang, buku-buku Jepang, bahkan banyak cerita-cerita dari Jepang. Ini ada apa nih sama Jepang nih? Maksudnya kok bisa nih dikit-dikit taunya banyaknya tentang Jepang gitu. Emang tertarik aja sebetulnya. Sama budaya Jepang. Iya, betul. Oh, jadi banyak baca buku-buku dari Jepang. Nggak bisa dibilang banyak juga tapi oke lah. Oke. Gitu. Oh iya. Makanya sini kok ini literasinya banyaknya kiblatnya ke Jepang sana. Dan agak gitu. wibu ya. Nggak tahu ya kalau itu ya saya nggak bisa. Ini aku. Oke. Gitu. Agak wibu berarti memang suka anime juga. Saat ini ya gitu lebih kuat nonton anime dibandingkan drama Korea. Nonton One Piece. Nonton. Penonton One Piece rupanya. Nakama. Oke, ini sebelum penutup ya ada kepikiran nggak buat mungkin bikin buku ke depannya? Sebetulnya kepikiran. Oh iya? Iya betul. Tentang apa nih mungkin gambaran dari? Lagi-lagi mungkin tentang sejarah yang berhubungan sama budaya. Oke. Tapi itu butuh riset yang lama. Pasti, gitu. Karena aku nggak mau bikin itu cuma berdasarkan pengetahuan dasar aja. Iya betul gitu. Kebetulan aku emang udah pernah. Jadi ada suatu penelitian itu udah pernah aku lakukan waktu aku kuliah gitu tentang budaya Sunda. Sebetulnya aku pengen membahas itu gitu. Tapi kan itu base-nya itu kan cuma waktu aku kuliah doang penelitiannya. Gitu. Jadi mau aku lebih perdalam lagi sekarang. Nah, tapi waktunya belum ketemu. Gitu. Kalau ada target nggak kira-kira? Berapa tahun lagi sih sini Safa harus punya buku? Pengennya sih awal tahun depan ya. Awal tahun depan punya buku. Ntar kalau misalnya udah punya buku launching promonya di sini ya. Iya, amin. Ya. Insya Allah ya. Kabarin ya. Iya. Launching bukunya ntar kabarin kalau misalnya memang udah launching ya. Siap, doakan saja. Amin. Nih, terakhir banget mungkin kasih saya 3 buku deh. 3 buku gitu kan ya. 3 buku untuk pemula lah gitu ya. Yang mungkin cocok lah untuk mereka baca. Pemula ya? Iya. Dari berbagai genre ya berarti ya? Dari berbagai genre. Dan alasannya nih kenapa gitu? Pertama mungkin non-fiksi yang paling ringan. Filosofi teras. Henry Manam Piring. Betul. Karena itu cocok buat anak-anak muda zaman sekarang yang dikit-dikit overthinking. 2EM thoughts, anxiety dan lain sebagainya gitu kan. Jadi bisa lebih relax dalam menjalani hidup gitu. Nggak dikit-dikit wah was-was gitu. Kemudian yang kedua, ini ada novel serial sebetulnya dari Jepang lagi. Namanya serial Funichula karya Toshikazu Kawaguchi. Novel ini itu menceritakan sebuah kafe, ceritanya di Jepang, yang bisa membawa para pengunjungnya kembali ke masa lalu. Tapi dengan catatan, seberusaha apapun kita kembali ke masa lalu, kita nggak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Gitu. Jadi poinnya adalah kita harus menghargai orang-orang di sekeliling kita saat ini gitu. Jadi nggak ada rasa penyesalan ketika mereka udah nggak ada. Karena ya waktu nggak akan bisa diulang lagi. Itu poin penting dari serial itu. Terus buku yang terakhir, yang ketiga, menurut aku sebagai generasi muda kita harus melek politik. Betul. Jadi novel paling ringan yang bisa dibaca adalah Animal Farm karya George Orwell. Itu menurut aku. Mas? Gak tahu tuh mas-mas yang di belakang. Kenapa? Itu kan bacaan bahasa Inggris ya? Oh enggak, ada bahasa Indonesianya. ada bahasa Indonesianya sekarang. Jadi saya nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya. Jadi buku itu tuh menceritakan tentang sebuah peternakan yang dipimpin oleh para babi otoriter. Nah, kita bisa ngelihat gimana kepemimpinan mereka itu berdampak sama kehidupan para hewan di peternakan itu. Dari mulai nggak enak, sengsara, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu lebih ke kayak menyadarkan kita bahwa politik itu berdampak sama kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi maksudnya jangan bilang, wah siapapun pemimpinnya nggak akan berdampak. Enggak.
itu bohong. Ngaruh sama. Iya, itu bohong sama. Kerasa sih. Betul. Gitu. Kerasa sih. Oke, kalau ngomongin politik ya ini ya. Terlalu berat ya. Enggak. Oke, terakhir kasih pesan-pesan. Terakhir mulu ya, 3 kali terakhir nih ya. Kasih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, khususnya Gen Z, generasi teman-teman kita gitu ya. Agar kalian tuh ayo membaca gitu. Mungkin ini ya, konten-konten yang lagi berseliweran itu kan rata-rata tentang gimana caranya jadi orang sukses, gimana caranya jadi alpha woman, gimana caranya punya public speaking bagus. Semua itu bisa didapatkan dengan membaca buku. Kenapa? Karena dengan kita membaca buku itu secara tidak langsung kita mempelajari banyak kosakata baru. Apalagi kalau misalnya kita baca bukunya itu buku-buku lawas, penulis-penulis yang udah lama. Itu akan ada banyak banget kosakata baru. Kemudian kita juga secara langsung mempelajari tata kalimat. Gimana cara kita ngomong, yang benar itu gimana, yang enak itu gimana. Nah, ketika kita udah baca banyak buku, sebetulnya tanpa kita belajar, itu mempengaruhi cara komunikasi kita. Baik itu komunikasi tulisan, cara menulis kita jadi jauh lebih baik, atau komunikasi verbal. Jadi public speaking ini jauh lebih percaya diri, karena kita punya kosakata banyak banget nih gitu. Jadi kayak nggak mati gaya. Ya, kelihatan nih kosakatanya banyak buku yang dibaca soalnya. Gitu. Jadi menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya mau, gimana cara jadi orang sukses, gimana cara jadi ini tuh, coba deh membaca buku. Bisa didapatkan semua itu dari membaca buku. Asal konsisten. Iya, betul. Lagi-lagi ya, saya udah banyak ngobrol sama bintang tamu ya di sini ya. Kuncinya adalah konsisten. Iya. Konsistennya itu yang susah, tinggal itu. Karena semua itu sebenarnya bonus. Ya, sisanya bonus ya. Konsistensi menjaga itu semua agar tetap berjalan bertahun-tahun lamanya, itu yang susah. Yes. Wah, terima kasih Safa. Udah ngobrol bersama kita ya di sini ya di Ruang BK Bicara Kebaikan. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa berdampak baik ya untuk orang-orang yang nonton, teman-teman kita yang nonton ya. Untuk kita semua yang ada di studio ya teman-temannya. Semoga setelah dari sini kita bisa banyak mendapatkan manfaat ya dan motivasi gitu kan. Abis ini kita ke Gramedia ya teman-teman ya. Waduh, langsung belanja buku. Langsung beli buku. Borong. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Buat netizen, kita sedikit diskusi di kolom komentar. Kalian itu penikmat buku cetak, audiobook atau ebook? Ceritakan juga alasannya kenapa. Oke, terima kasih Safa sudah datang ke sini. Jangan kapok. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya setelah ini ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK Bicara Kebaikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.